Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnatil muttasil ilal imam Ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Taharah babu nawaqidil wudu ila angqal al hadis susani wasitun, hadis yang ke-62. Waruya anis sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, setuhune Aisyah iku qolat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, ja'at teka sapa Fatimatu bintu Abi Hubaisyin, Fatimah bintu Abi Hubaish, ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko matur sapa Fatimah, ya Rasulullah, ini setuhune kula iku imro'atun wong wadon, ustahadu istihada sapa kula, fala adhur mongko ora suci sapa kula. Afa adau ana ta mongko ninggal sapa kula as-sholata ing salat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, la aja ninggal salat. Innama dzalika ngembesine utahe mengkono istihada iku irkun otot iku irtun otot. Walaisa lan ora ana apa istihadah iku bihaidin haid. Fa idza akbalat mongko ing dalem nalikane madhep apa haidatu ki haid sira, fada'i mongko ninggalo sapa sira as-sholata ing salat. Wa idza adbarat lan ing dalem nalikane mungkur apa haidatu ki, fasili mongko basu sapa sira angki sanging sira adama ing darah. Tsumma sholli nuli salat sapa sira, utawi hadal hadis iku muttafaqun kang den sepakati apa alaihi hadis. Walil Bukhari lan iku keduwene Imam Bukhari, tawaddoi summa tawaddoi utawi dawuh summa tawaddoi. Nuli wudu sapa sira likulli sholatin krana saben-saben salat. Wa asyara lan awi isyara sapa muslimun ila annahu maring setuhune muslim iku hadzafaha buang sapa muslim ha ing summa tawaddoi likulli sholatin amdan kelawan jarak kelawan sengaja. Masih seputar yang membatalkan wudu. Bab menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yang mengharuskan wudu menyebabkan hadas kecil. Diriwayatkan sangka Sayyidah Aisyah qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin, Fatimah binti Abi Hubaish sawan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Faqalat, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ini sungguh saya imro'atun, seorang perempuan ustahadu yang istihadah falat huru dan tidak berhenti, tidak suci. Afa ada'u sholata, bolehkah saya tidak sholat? Haruskah aku meninggalkan sholat? Qala, Kanjeng Nabi jawab, la jangan. Innama dzaliki irkun, darah yang keluar istihadah itu adalah darah yang keluar dari irq, dari otot yang ada di rahim, bukan karena normal, akan tapi ada suatu penyakit. Walaisa bihaidin, dan itu bukanlah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, jika haid kamu datang, pertama kali keluarnya darah, ya, akbalat haidotiki itu ibtida'u damil haidi, permulaan darah haid. Fada'i sholata, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, dan jika
darah haid sudah mundur, artinya sudah terputus darah haid, fasili angkit dama, maka basuhlah darah dari diri kamu, kemudian sholatlah. Dalam satu riwayat, summa tawaddo'i likulli sholatin summa sholli, kemudian wuduklah setiap kali mau sholat, dan kemudian baru sholat. Ini darah haid adalah termasuk darah yang dialami oleh kaum hawa, kaum wanita yang normal. Biasanya orang yang tidak normal haidnya biasanya ya, kalau tidak bisa haid biasanya juga tidak punya anak, nggak normal ya biasanya. Tapi ada yang luar biasa seperti Sayyidah Fatimah, putri Kanjeng Nabi, itu selama hidup belum pernah haid. Karena itu dijuluki Al-Batul. Al-Batul itu apa? Menghabiskan waktu untuk ibadah. Artinya apa? Waktunya tidak sedikit pun tersita untuk ibadah. Selain ibadah, untuk selain ibadah. Enggak pernah diskores. Kalau wanita secara umum, ya paling tidak 1 bulan, biasanya 1 minggu kan. Rata-rata 6 atau 7 hari. Tapi Sayyidah Fatimah selama hidup belum pernah mengalami haid. Mula waktunya ibadah tidak ada yang tersita oleh darah haid, karena itu dikenal dengan nama Al-Batul, menghabiskan waktu untuk ibadah. Dan Sayyidah Fatimah itu menjelang maghrib itu ngelahirke putra, lo supi Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, salah satu dari dua itu. Menjelang maghrib melahirkan, maghrib sudah tuntas dan maghrib langsung sholat. Tidak nifasnya itu hanya 1 kecerutan. Lahdoh, hanya 1 tetes. Begitu 1 tetes habis maka sudah bersih dan tidak ada darah susulan lagi. Selama hidup seperti itu Sayyidah Fatimah. Biasanya wong gak tahu haid, biasanya gak iso duwe anak biasanya. Tapi ono sing luar biasa juga ya, seperti Sayyidah Fatimah. Mulane diarani Al-Batul, jungkung ibadah, menghabiskan waktu untuk ibadah. Itu Sayyidah Fatimah. Padahal kegiatan rumah tangga Sayyidah Fatimah itu tidak punya pembantu. Ya, tidak punya pembantu. Jadi nek wayahe giling gandum digiling dhewe. Jadi kesibukan rumah tangga dijalani sendiri oleh Sayyidah Fatimah. Terus pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah itu mengeluh kepada Rasulullah, kan giling biasa nek giling tangannya kan cok lecet-lecet nih atau jenenge ngapal ngono, blentung-blentung. Sawan nang Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada, adanya Sayyidah Aisyah. Terus pesen kepada Sayyidah Aisyah, ya, katakan pada Rasulullah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah, katakan Fatimah menghadap dan Rasulullah sedang pergi. Pada saat pergi, disampaikan karo Sayyidah Aisyah. Itu biasanya Rasulullah kalau dari pergi pertama jujuk nanggone Sayyidah Fatimah. Nah itu dilalah ora jujuk nanggone Sayyidah Aisyah. Begitu Rasulullah datang, dikabarkan langsung Rasulullah datang ke dalamnya Sayyidah Fatimah. Nah, hasil ya Rasulullah, panjenengan pirsa kiambuk lah, tangan kula kados ngeten niki. Awong giling gandum, nek gilingan zaman sakniki kan gilingan gonang mesin kepenakane, cara biyen yo ngene yo. Watu nika to. Watu tumpuk loro terus dilakokno ngene karo tangan. Nah sakniki dinamo. Yes, ngene iki. Tangane sampai lecet-lecet matur Rasulullah. Mbok ya Rasulullah, menawi suatu ketika nanti ada boyongan datang, tawanan yang datang yang jadikan sebagai budak, tolonglah saya dikasih jatah 1. Mboten saya katakan setunggal mawon,
Wong kesibukane kula yo ngramut Sayyidina Hasan, ngramut Husain, yo masak ini dan itu. Jawab Kanjeng Nabi, ya. Begitu Kanjeng Nabi oleh boyongan, dapat amat, terus datang ke tempatnya Sayyidah Fatimah. Fatimah, saya sudah mendapatkan amat yang kamu inginkan. Cuman kamu saya beri 2 tawaran, salah satu dari 2 untuk memilih. Maukah kamu saya beri yang lebih baik daripada amat, daripada pembantu? Jawabannya apa? Mau ya Rasulullah. Mau. Yang lebih baik daripada itu mau. Apa? Nek wis mapan turu, siap arep turu wis mapan nanggone tempat tidur. Cara Jawa niki, Kanjeng Nabi ora tau ngendika basa Jawa lho nggih. Jangan Kanjeng Nabi ngendika ngene iki ora tau ngendika basa Jawa. Soalnya Kanjeng Nabi itu selalu berbicara dengan lughatnya kaum. Nah, saat itu kan Kanjeng Nabi urung ono kesempatan berhadapan dengan orang Jawa, sehingga ya ora tau ngendika basa Jawa. Nek wong Jawa sing ngipi iso dingendikani basa Jawa. Wes nek sira kepingin sing luwih apik, tak wae sing luwih apik daripada permintaanmu. Nggih ya Rasulullah, sendika dawuh nderek mawon. Wes sira nek mapan turu maca subhanallah ping 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. 33. Tawis Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Yes. Walhasil genepe 100. Imma subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar ping 34. Satu riwayat 33 tapi digenepne dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wis Sayyidah Fatimah krono putrine Kanjeng Nabi diwehi ijazah ngono iki mantep. Mantep. Pasti ini lebih baik daripada apa yang aku inginkan. Diamalke temenan. Setelah diamalke iku ternyata waktu ini berkah. Waktu ini berkah. Begitu diamalkan nek wayahe giling durung dimek wis mlaku dhewe. Gilingane mlaku dhewe. Terus penggawean piro wae beres, tidak satu pun dari pekerjaan itu yang menyita untuk ibadah. Jeneng waktu berkah molor. Waktu koyo karet, melar. Jadi iki beres duhane ya ora ketinggalan. Biasane duhae umpamane 12 rakaat, iki ya 12 rakaat. Biasane esuk macane 10 juz, iki ya 10 juz. Tapi gaweane beres kabeh. Itu Sayyidah Fatimah. Termasuk salah satu cara untuk membuat waktu yang berkah adalah dengan mengamalkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ping 33 menjelang tidur. Nah, wis mapan turu diwaca kuwi ping 33. Itu termasuk waktu yang berkah. Waktu berkah itu apa? Waktu sithik tapi cukup. Ya. Kalau contohnya Syekh Mahfud Termas, iku angger maghrib bar salam, wiritan cukup sedidik, terus maca Al-Qur'an mulai Fatihah sampai An-Nas, itu tidak butuh waktu lama, hanya 1 jam. Di Masjidil Haram jamaah terus maca Quran mulai Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai dengan surat An-Nas. Wes bar ngono didungani, amin. Allahu akbar. Azan. Setiap hari. Macane koyo kilat gak? Karena waktu yang berkah. Ya, karena waktu yang berkah. Ada orang Mesir yang tidak percaya. Mereka orang Arab itu lisannya itu fasih, tur gak ono nyantol. Lancar. Kita orang Arab aja nggak bisa seperti itu, wong Jawa ngibul ngono kuwi jelas nggak mungkin itu. Ya. Ilat-ilat Jawa kok ge maca Al-Qur'an sak jam khatam iki ra genah iki mesti iki. Ngapusi. Ingin membuktikan. Begitu dibuktikan
Tidak jamaah maghrib bareng, sakwise jamaah wirid cukup terus sirahmu tak tutupani serbanku iki. Men utekmu ira dolan. Men fokus nyimak Quranku iki, simaan tenanan. Terus begitu Fatihah maca rumangsane yo tartil. Kayak sudes niku lah, kaya Imam Masjidil Haram kan mboten enten bawanter ngoten mboten enten. Ngebut ra enak ya. Santai tapi pasti ya. Begitu Anas dungo rampung, Waalaikum buka serbani azan Masjidil Haram. Nah itu namanya apa? Waktu berkah. Ya waktu berkah. Para ulama, para wali itu banyak yang seperti itu. Dalam kitab Al-Auliya Al-Khamsin 50 wali termasuk di situ diterangkan ada satu wali yang setiap hari mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 360 kali. Sedinone ping 300 swidak. Nah iki berarti sak jam khatam ping pira iku? Wong sak jam 24 kok. 300 swidak setiap dina. Ditakoni lah kok saged ngoten piye to? Ilmiahnya bagaimana? Gampang. Wong jam iku kok karet tok. Karet iku nek diodot ya dawa. Nyatane Aji Soko ke sapu tangane moto dadi sampai tekan Segoro Kidul kok. Iya kan? Wis aku gak njaluk aneh-aneh, njaluk lemah Jawa iki mung saukurane sapu tangan iki tok ae wis. Oh iya siap. Nah, dilalar akhirnya sampai tekan batas Segoro Kidul ya sampai sak tanah Jawa entek kabeh. Oh jadinya mau berkah kan. Lagu yang berkah. Ngono kuwi. Bagi mereka-mereka yang sudah kelasnya ya bukan hal yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang sangat wajar termasuk sifat jaiz Gusti Allah. Ngoten itu boleh ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin menurut akal. Balik maneh. Iku cerita sedikit tentang Sayyidah Fatimah. Kenapa dikatakan Al-Batul? Sekarang membahas tentang istihadah. Perempuan yang sedang mengalami istihadah, walhasil haidnya orang normal. Ya, mazhab Syafi'i. Ya kita berbicara mazhab Syafi'i bahwa haid itu minimal 24 jam. Minimal 24 jam. Sehari semalam dalam arti hitungan 24 jam. Artinya bagaimana? Hari pertama katakan umpamane metuni darah total darah itu keluar 10 jam. Kemudian hari kedua ternyata juga 10 jam. Hari ketiga 4 jam juk mandek, berarti totalnya sudah 24 jam. Maka bisa dinyatakan bahwa darah itu darah haid. Kalau kurang dari 24 jam totalnya maka tidak dinamakan darah haid. Minimal 24 jam, maksimal 15 hari 15 malam ya, maksimal. Jadi tanggal 1 katakan tanggal 1 jam 7 mulai startnya, berarti finish akhir adalah tanggal 16 jam 7 pas 24 jam. Kalau lebih dari itu berarti istihadah ya, istihadah. Nah ini Fatimah binti Abi Hubash ini sowan kepada Rasulullah matur masalahnya, saya mengalami hal yang semacam ini, apakah saya tidak boleh sholat? Apa ada sholat? Haruskah saya meninggalkan sholat? Jawab Kanjeng Nabi, ojo. Gue nek kapan haidmu biasane umpamane tanggal 1 haid, kemudian ternyata tanggal 1 itu keluar darah, maka hentikan sholat. Berarti kamu mengalami haid sesuai dengan kebiasaan. Soalnya haid itu biasanya tanggal semonten di tanggal semonten terus. Tapi tanggalan haid tidak sesuai dengan Masehi, tidak sesuai dengan tanggal rembulan. Tapi hitungan pasti 30 hari. Ya, tanggalan haid itu 30 hari. Tadi 1 bulan ya 30 hari itu maksudnya. Tidak 31, 29 apalagi 28 ya. Tapi hitungan pasti 30 hari. Dihitung sekarang tanggal 1, kemudian keluar darah, terakhir kali keluar darah adalah tanggal 7 umpama. Tanggal 7 habis, kemudian tidak keluar lagi sampai 15 hari, maka kita total 24 jam oke. Lebih dari 24 jam nggak apa-apa, tapi kalau kurang dari 24 jam maka bukan haid.
Ya, bukan haid. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah hanya 1 jam setiap hari. Hari pertama 1 jam, hari kedua, ketiga, keempat sampai hari yang ke-15 hanya 1 jam tok. Total hanya 15 jam. Berarti tidak haid. Kurang dari 24 jam dinyatakan bukan haid. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i membuat teori yang seperti ini berdasarkan penelitian. Imam Syafi'i di antara mazhabat penelitiannya paling lengkap, paling sempurna dalam masalah ini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri orang Mekah, jadi ngerti tradisi wong Mekah. Biasanya nek delok cuaca yang seperti ini, alam yang seperti ini, suhu yang seperti ini di Mekah, ini orang delok siji-sijine itu ternyata nggak ada yang lebih dari 15 hari, nggak ada yang kurang dari 24 jam. Iki 8 dino, iki 7 dino, iki 2 dino, iki. Nah, ternyata ndak ada yang melampaui itu. Kemudian Imam Syafi'i mondok di Madinah. Imam Syafi'i langsung berhadapan bertatap muka dengan orang-orang Madinah. Dan ternyata orang-orang Madinah juga seperti itu. Ya. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Irak, ke Baghdad. Sampai memunculkan qaul qadim. Di sana Imam Syafi'i juga seperti itu. Kemudian ke Yaman, ya. Setelah ke Yaman balik mana nang Mekah, balik mana nang Baghdad, terus pindah ke Mesir. Dari semuanya sudah, dari alam yang semuanya itu kan berbeda. Mekah karo Madinah walaupun pada panasi tapi ekstrim Madinah. Panasi ekstrim Madinah, adem ya ekstrim Madinah. Wis gak batan, gak kacek nih walke ngono. Ya subuh pas musim adem guyu tok langsung pecah lambe niki langsung kelocor langsung pecah. Ya soal hasil semuanya ini dianu kabeh. Dari iklim yang sama sekali berbeda, ini akhirnya disatukan semuanya. Ya, disatukan semuanya menteorikan bahwa haid tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Artinya kalau 24 jam itu dicapai dalam 24 hari tidak bisa, karena maksimalnya 15 hari. Tanggal 1 sak jam sampai loro telu papat sampai tanggal 24 lagi genep 24 jam, bagaimana? Dia dinyatakan tidak mengalami haid. Nah ini jelas ya. Pertanyaannya, saya biasanya itu punya haid yang normal, punya kebiasaan haid yang normal. Cuman sekarang saya mengalami istihadah. Sing ngalami istihadah biasanya karena terjadi perubahan. Ya, perubahan kejiwaan. Biasanya ono di masalah apa, ya akhirnya ada pengaruhnya sedikit ke situ sehingga mengalami istihadah. Hasil gak normal lah, ya gak normal. Niki ketika terjadi istihadah, aku itu biasanya haid 7 dino. Sakniki mboten mampet-mampet sampai 15 dino bablas. Mongko maksimal haid adalah 15 dino. Ini sudah hari yang ke-16. Ya. Kemarin itu tanggal 1 jam 7, sekarang tanggal 16 jam 8 masih mengalami pendarahan, masih keluarkan darah. Bagaimana itu? Apa ada usolata? Bolehkah saya tidak sholat? Ataukah saya memang tidak boleh sholat? Jawab Kanjeng Nabi, jangan. Ya jangan seperti itu. Kemudian innama dzalika irkun, itu adalah penyakit. Walaysa bihaidin, bukanlah haid. Fa idza akbalat haidatuki fada'i sholata. Jika pertama kali darah haid keluar, kamu biasanya tanggal 1, itu kan 30 hari ya, tanggal 1 keluar darah, maka ketika keluar darah tanggal 1 tahan, jangan sholat. Itu adalah haid. Wa idza adbarat, nek kapan batas finishnya haid yang biasa terjadi katakan tanggal 7 jam 7 tanggal 7 jam 7 pagi biasanya itu mampet iku cek bablas wae, berarti ini sudah finishnya. Untuk selebihnya itu adalah istihadah. Ini kembali kepada al-adat muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ya.
adat kebiasaan itu bisa jadikan sebagai standar hukum. Wingi normale 7 dina, saiki kok bablas sangka 15 dina, hete pirang dina dihukumi padha karo sing wulan kemarin. 7 hari. Ngono. Jadi engko nek wayahe pancine het tahan salat, nek kapan biasane kok wis mampet kok urung mampet ya ditahan. Ya, apa namanya? Fagsili angki adama diwawi'i terus disumpel ben gak ngembes. Bar disumpel terus dibalut. Setelah dibalut terus langsung wudu salat. Dalam? Ya nggih jelas. Nggih, karena apa namanya sudah hukumnya itu dia dinyatakan suci maka harus mandi. Harus mandi. Pasti. Tapi mandi ya niki tetep ae ngembes terus. Nah, krono ngembes terus, maka wong arep digawe salat, wong salat syaratnya kudu suci sangka najis, mengko darah haid iku najis, maka harus disumpel. Tidak cukup hanya ditampung dengan pembalut. Karena itu namanya membawa najis. Ya, disumpel sih, bar disumpel baru dibalut. Dan iku sing joko-joko men manu ae. Men bayangno tahu kosong. Disumpel terus dibalut, ya diwawi isi, bar diwawi langsung disumpel untuk memperkecil keluarnya darah. Namanya daimul hadas. Orang yang selamanya menyandang hadas. Soalnya apa? Metu terus kok. Ya, disumpel, dibendung. Bendung artinya disumpel. Setelah disumpel terus dibalut. Setelah dibalut, dibendung, nah diwawi, dibendung, terus dibalut, langsung wudu. Ya, terus langsung salat. Ndak boleh langsungan malah. Kecuali menunggu jamaah ya gak apa-apa. Adus terus wudu, ya dibalut sik, disumpel, dibalut, terus langsung wudu. Anduan biasalah persiapan untuk sholat biasanya ya gak kudu melayu-melayu. Ya sesuai dengan biasanya gitu aja. Nah, wis dibendung, wis dibalut ternyata masih bocor aja nggak apa-apa. Sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih di atas kemampuan seseorang. Nah. Jadi umpamane sholat ternyata si krosot gledek umpamane ya toh saking bantere toh. Ah bagaimana? Gak apa-apa. Kita sudah melaksanakan yang seharusnya. Tikon bendung sudah dibendung, kapas. Wes disumpel keplek. Bar ngono langsung dibalut. Ya, ternyata masih ngembes wae gak apa-apa. Ya, tidak batal. Ya, wudunya tidak batal, sholatnya tidak batal. Tapi kalau memang ngembes, engko sholat kedua ya diwawi meneh, dibuntoni meneh, sumpel, terus dibalut meneh, wudu meneh, langsung sholat lagi. Gak. Kalau hadas besarnya kan sudah hilang dengan mandi yang pertama. Kemudian darah keluar yang berikutnya itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Itu membatalkan wudu. Berarti wajib wudu. Wajib disumpel krana napa? Krana iku hukumi najis, kita sholat gak oleh nggawa najis. Lihat? Tapi yang menika kaprahipun lihat menika itu gitu. Nggih. Saya dumugi dosa dinten. Nah niki sing wonten ing dinten niku termasuk istihadah. Betul. Jadi dikatakan istihadah kalau memang lebih dari batas maksimalnya. 15. 15. Jadi biasanya nambari sampai bertahun-tahun ini seperti itu. Terus akhirnya menjadi 14 hari. Bagaimana? Apakah dikembalikan kepada adat? Dikembalikan kepada adat kalau memang sudah keluar dari kriterianya haid. Haid itu minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari pasti haid. Kalau dalam lingkup 15 hari walaupun darahnya itu bermacam-macam, kadang kan pertama kental, hitam, pentul, ambu meneh. Nah, sawise 3 hari rada lumayan encer, kemerah-merahannya itu rada terus rada kekuning-kuningan.
pokoke rada-rada butek lah. Ora pati nemen tapi ya urung bening. Rada butek. Terus bareng ngono napa jenenge darah yang keluar dari 14 hari itu, dalam 14 hari itu berbeda-beda semuanya. Bagaimana? Semuanya head. Ya, semuanya head. Kalau melebihi dari 15 hari itu istihadah. Istihadohnya berapa? Dilihat dulu nanti. Ya, dilihat dulu. Tapi mari head pun biasanya pun jam itu mulai. Nggih. Ya makanya maksimal jam itu tanggal 5 hari ini. Hari yang ke-16. Nggih kan 24 jamnya kan hari yang ke-16. Itu tak siram. Nggih, kita siram. Jadi nek wis melebihi batas maksimal artinya 15 hari 15 malam kok isi bablas berarti di situ mengalami istihadah, maka saat itulah dia wajib mandi. Wis. Darah berikutnya itu dinyatakan darah istihadah. Berarti tidak wajib mandi lagi. Berarti itu hanya membatalkan wudhu dan hukumnya najis, gitu aja. Mula krono itu daimul hadas padha karo wong beser nguyuh. Bagaimana beser nguyuh? Beser klepe kan wis rusak. Dol, hati netes terus. Ya krono dol ya disumpel. Disumpel, bar disumpel dibalut. Bar dibalut langsung wudhu sholat. Kok isi ngembus wae gak apa-apa. Karena sudah menjalankan yang semestinya. Keharusan kita adalah usaha untuk membendung, membalut. Kok isi bocor wae? Iku wis di ngapura karo Gusti Allah. Gusti Allah ngendika la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani nafsan siapapun illa usaha kecuali sekedar kemampuannya. Oke? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Itu secara gambaran, secara umum ya, secara umum seperti itu. Apakah nanti itu dihukumi headnya itu kalau punya adat maka dikembalikan pada adat. Kalau memang tamyiz artinya darahnya itu berbeda-beda, pentol hitam selama 24 jam ya atau 7 hari. 7 hari kok biasa nih darah ini. Hari yang ke-8 tapi ya macam-macam lah darah itu, maka kita kembalikan kepada darah yang terkuat, itulah darah haid. Ya, kalau terjadi tamyiz artinya darahnya berbeda-beda. Kalau tidak terjadi tamyiz, kembalikan kepada adat. Kebiasaannya. Biasanya pirang dino? 7 dino ya wis 7 dino. Selebihnya 7 hari bagaimana? Berarti hari tanggal 8 atau tanggal 7, umpamanya biasanya tanggal 7 jam 7 mampet, berarti jam 7 tanggal 7 itu sudah dinyatakan suci. Lalu kadung tanggal 16 ini ya dikodoi sholatin mulai tanggal 7 ya. Nek umpamane 7 dino berarti kan tanggal 8. Tanggal 8 umpamane 7 dino. Itu gambaran kalau memang mampeti tanggal 8 jam 7 berarti tanggal 8 jam 7 dinyatakan suci. Gak ngerti suci sadurunge mengetahui dia itu istihadah. Gak ngerti istihadah sadurunge bablas 15 dino. Karena apa? Karena belum pernah mengalami istihadah. Nek wis pernah mengalami istihadah biasanya 7 dino kok iki masuk hari yang ke-8, maka bulan berikutnya langsung adus tanggal 8. Nate. Lah iki kan belum pernah mengalami istihadah. Mula ditunggu tanggal 8 lho kok cik bablas. Adus kayak oleh. Ndak boleh. Ya. Tanggal 8, tanggal 9 sik bablas wae. Sapa ngerti kok tanggal 12 mampet. Nah, kalau tanggal 12 mampet berarti semuanya dalam lingkup 15 hari. Kalau melingkup 15 hari maka semuanya dinyatakan haid. Nek wis bablas rongko 15 dino maka dinyatakan istihadah. Mulai kapan istihadah itu loh? Punya adat enggak? Nek biasanya 7 dino balekno nanggone 7 dino. Nek daerah bermacam-macam, ono sing kuat, ono sing gak kuat. Iki pertama irung muambu. Yuk tanggal 8 wis gak mampu. Irenge si ono tapi rada encer tur gak mampu, berarti
Sing kuat adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Itulah headnya. Kalau darahnya semua dari awal sampai akhir, mulai metu pertama sampai hari yang ke-16 itu ternyata semua darahnya sama, maka tidak terjadi tidak terjadi tamyiz, gak beda-beda. Bagaimana? Kita kembalikan kepada adat. Ya, kita kembalikan kepada adat. Gitu. Tapi itu syaratnya nek kapan bablas sangka 15 dino. Nek 15 dino 15 bengi kok pas mampet entek. Ya, maka semuanya head. Baik darahnya sama atau darahnya itu berbeda-beda, pokok nek kapan 15 dino 15 bengi kok mampet total, maka sudah dinyatakan suci dan semuanya dinyatakan haid. Tidak ada istihadah, tidak ada sholat dan puasa yang wajib diqadha. Nek poso wajib yo. Nek sholat tidak ada sholat yang harus diqadai. Sebenarnya Pak. Setelah setiap bulan aku istiqamah terus. Jadi aku bener adaptif betul tadi. Nggih. Jadi saniki ketika dia itu mengalami istihadah di bulan sekarang, biasanya bulan ngarep juga mengalami itu lagi. Dan sama, maka kita kembalikan pada bulan sebelum istihadah. Sebelum istihadah itu 7 dina, berarti untuk bulan kedua dinyatakan istihadah tanggal 8. Terus tetap sholat apa? Nah, nggih, tanggal 8 langsung adus lah. Tanggal 8 langsung adus. Kalau bulan pertama mengalami istihadah nggak tahu. Sama. Kalau nifas batasannya sudah lah itu sama. Oh niki fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Salah satu itu adalah itu. Kemudian fikih tidak sekitar. Jadi Kanjeng Nabi itu jawamiul kalim, ngendika sithik tapi hukum yang bisa diambil adalah A B C D E F G H akeh. Kanjeng Nabi. Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah satu, bolehnya perempuan itu meminta fatwa kepada ulama langsung tidak wakil. Ki Fatimah binti Abi Hubesh iki langsung sowan Kanjeng Nabi untuk bertanya tentang hukum. Nah, artine wong wedok sowan kiai kuwi gak apa-apa. Ngono lho. Gak apa-apa, gak kudu Mas takono Mas nanggone Pak Kiai Mas wong sing ngalami haid iku sing wedok, sing lanang kono gak ngerti kok. Nek terjadi wah niku mboten ngertos lho, ngerti bojo kula. Bojomu nang omah sing takon. Ya ta bojomu jak rene karo sira men gak izin. Boleh orang perempuan itu bertanya hukum sowan nanggone ulama untuk mempertanyakan hukum yang dialami oleh perempuan itu. Atau cerita seperti ini memberi pengertian wong wedok iku sowan kiai gak apa-apa. Diwakil wong lanang gak ngerti haid, diterangno kok tekan omah, mbok ngopo mau ya gak ngerti kok. Juk nek ditakoni detaile ora ngerti. Kalau dia sendiri yang mengalami, kita kon terus sampean biasanya lah iki kan ngerti kabeh ditakoni kan. Nah, mula wong wedok oleh sowan kiai tanpa wakil wong lanang. Siji. Nomor loro jawazu sama isautil mar'ati lil hajat. Boleh mendengar suara wanita. Ya. Karena hajat. Ngrungokno suarane wong wedok kuwi ra apa-apa. Ya, ngrungokno suarane wong wedok ora apa-apa. Di dalam masalah ini, apakah suara perempuan itu aurat atau bukan? Khilaf. Kaul yang paling kuat ini bukan aurat. Suara perempuan itu bukan aurat. Jelas aurat, jelas. Dapat yang kuat. Cuman apakah dia itu apakah dia itu hukumnya bersuara umpamane guys speaker mic wong wedok pidato umpamane ta punyai pidato nang ngene ngarepe wong lanang gak suwun ngerti pidato wong wedok ora seneng. Sak mumpun-mumpun ini. Bagaimana itu? Kalau memang tidak terjadi fitnah
ya dari pidatonya perempuan itu ya nggak apa-apa karena memang bukan aurat ya bukan aurat tapi saya dibahas ya tetap aja diterjang selawatan yang gitu yang cewek-cewek malah sing nyawati malah sing nyawati malah tadi hasil boleh mendengar suara perempuan. Bukan nyatane sowan Kanjeng Nabi ngomong nang ngarepe Kanjeng Nabi berarti kan ngrungokno suara ning wedok, iki ora apa-apa. Wes nomor 3 damul istihadah hadatsun min jumlatil ahdas nakidun lil wudu. Darah istihadah itu adalah hadas. Ya. Dan najis termasuk di antara jumlah hadas-hadas yang membatalkan wudhu. Jadi wajib wudhu bagi perempuan yang mengalami istihadah. Berapa kali wudhu selagi si istihadah maka dia harus selalu wudhu. Arep sholat wudhu meneh, Ya kaya wong beser nguyu. Cuman ini beser darah. Nah, padha karo beser beser entut wong wis klepe iki wis ngowos. Ayo ngowos terus. Dimpet iki ora iso ngene kok ngowos terus kok. Ayo batal terus. Nang salat ya sumpelen. Disumpel. Dibalut. Kok isih ngowos wae gak apa-apa. Seperti itu. Sama itu persis. Cuman iki beser darah, beser berarti itu adalah membatalkan wudhu. Termasuk sesuatu yang membatalkan wudhu adalah apapun yang keluar dari dua jalan depan dan belakang, kubul dan dubur. Itu baik berupa air, berupa gas ataupun berupa benda padat. Kadang-kadang kan ono nguyuh kerikil, ngising batu. Kadang-kadang ono ngising watu. Enek nanggene napa jenenge? Nanggone Banyuwangi itu ada kuda. Ya mangane suket biasa, tapi nek ngising metu saka dubure iku langsung klotak atos watu kae. Watu. Iki didol payu. Dige tombo. Luarang niku. Jan mahal sekali itu. Ayo nang ndi ana jaran ngising watu iki ya mung iku to. Ya akhire dipercaya kaya ponari kae lah. Pecerene wae dijukuk ngono. Wong Jawa wis gak kenekan pokoke. Barang ana sithik wis pokoke wis. Bangun mana iki ujar ngising. Lagi maca Quran itu. Istihadah maca Quran mboten napa-napa. Nek nyekel Quran kan kudu suci. Ya nek nyekel Quran kudu suci. Nggih saged mawon nang HP to. Tele HP ini. Ya HP sing canggih kan ngene tok buka dhewe gak khusus disentuh. Likuli salatin dan itu adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Wa yusahabul hal wudu inda kulli salatin wa qaulu Malikin. Nek cara Imam Malik iki setiap kali salat sunnah wudu meneh. Sunnah ora wajib. Nek cara Imam Malik. Wa yajibu alaihal wudu likulli waqtin indal Hanafiyah. Menurut ulama mazhab Hanafi pokoknya setiap kali waktu sholat iku mung 5 berarti sedina sungi wudune mung ping 5. Nek cara Syafi'i angger arep sholat. Angger arep sholat kalau memang dirasa ini keluar. Ada darah yang keluar. Kalau nggak ada darah yang keluar, disumpel ternyata nggak ada yang keluar sama sekali. Sumpelnya dibuka sawise sholat, bening. Lebokno maneh. Ya, masih belum tercampur oleh darah, berarti tidak ada cairan yang keluar, berarti tidak membatalkan wudhu. Karena wudhune urung batal, sholat mana ya ora apa-apa. Iki dawa niki, nek tak terangno akeh iki. Wong soalnya bab haid itu kalau diterangkan memang satu kitab sendiri. Ya kalau biasanya saya ngajar di madrasah di sini itu untuk kitab haid itu 1 tahun. Seminggu sekali minggu 2 kali dalam 1 tahun. Ini baru hatam. Dawa masalah istihadah niku dawa. Nek haid kepenak
minimal 24, maksimal 15. Punjul wis mesti istihadah. Lan duwe adat ora. Mbuh. Pertama kali mengalami haid apa wis pirang-pirang? Pirang-pirang. Duwe adat duwe. Pirang dina lali. Wah, iku mulaine haid esuk apa sore? Aduh, ora ngerti kabeh. Ha iki tuwa wae hukume. Nah, ya kita seharusnya rada ngerti lah itu karena arijalu qawamun 'alan nisa. Wong lanang iku tanggung jawab karo wong wedok. Ngaji kowe. Semua Indra. Bocor kembali lembung. Bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil itu nomor 4. Darah haid kok Kanjeng Nabi fagsili angki adama. Ya, darahmu dikumbah ya artinya apa? Darah haid itu hukumnya najis. Cara istihadah bagaimana? Sama. Kemudian an-najasatu tajibu izalatuha anil badan wa saubi wal makan. Najis itu harus kita basuh, harus kita hilangkan baik dalam jasad kita, dalam pakaian kita atau tempat yang mau kita buat sholat. Najis walhasil najis itu kudu diilangi baik badan, pakaian ataupun tempatnya. Haram hukumnya sholat bagi orang yang mengalami haid. Nek kapan siro darah haid pertama teko, walhasil siro mengalami haid, tahan sholat. Wa idza adbara darah haid wis mampet, entek, batase wis entek, biasa 7 dina kok iki punjul sangka 7 dina untuk bulan kedua lo ya. Maka sholat meneh. Sing gak oleh sholat kok pas haid tok, berarti haid itu menyebabkan haramnya sholat. Kemudian yang ketujuh al mustahadatu la tatruku as-sholata. Wong wedok sing istihadah isih wajib salat dengan cara-cara yang berlaku tadi. Kemudian yang terakhir jawazu watil mustahadati. Wong wedok iku haram dikumpuli nek kapan lagi haid utawa nifas. Nek istihadah gak apa-apa. Sikat aja nek tegel. Nek tegel ya il akhiri wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Hari ke-8